Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Welcome to bulan Maret tahun 2023. Hari ini, tepat di tanggal 1 Maret tahun 2023, saya akan memberikan informasi terkait update data terbaru terkait dengan kondisi atau status terbaru dari DTKS. Nah, baik itu melalui cek bansos yang biasa digunakan oleh KPM maupun cek status di 6NG sesuai dengan aplikasi operator yang ada di Dinas Sosial. Ternyata semakin jelas status untuk persiapan penyaluran PKH tahap pertama tahun 2023, yang tentunya ini sudah lama sekali kita tunggu-tunggu. Nah, bagaimana status terbaru di bulan Maret tahun ini? Oke, sebelumnya saya ingin mengajak kepada Anda untuk bijaksana dalam menonton konten yang saya sampaikan. Tonton video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip ya, apalagi Anda hanya membaca thumbnailnya saja. Ingat, ketika Anda main skip atau hanya membaca thumbnail saja, Anda akan gagal paham atau gagal fokus sehingga Anda menyampaikan suatu komentar yang tentunya tidak ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan di video kesempatan kali ini. Oleh karena itu, mohon kebijakannya untuk tonton hingga selesai. Jika misalkan tidak ingin menonton, ya Anda skip saja, karena memang ini dikhususkan untuk mereka-mereka yang mencari benar-benar informasi terkait dengan persiapan untuk penyaluran PKH tahap pertama. Oke? Sebelum kita membahas status kepesertaan terbaru di bulan Maret tahun 2023, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas segala dukungan Anda, karena tentu tanpa dukungan Anda, saya tidak bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi terbaru kepada Anda semua. Dan selamat datang, selamat bergabung bagi pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Mohon dukungannya, ya, dukung untuk perkembangan channel Inspirasi Oktara yang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, informasi yang ada di channel Inspirasi Oktara yang saya berikan ini berdasarkan dari pengalaman saya dan tentunya dari hasil kegiatan saya di lapangan selama menjadi pendamping sosial Republik Indonesia hingga saat ini. Oke, langsung terkait dengan persiapan penyaluran PKH untuk tahap pertama, dan kita sudah menunggu mulai dari Januari hingga Februari, nyatanya masih belum ada kabar sama sekali. Meskipun di akhir Januari atau di awal Februari ini sudah ada launching untuk pembagian 50 bantuan kepada KPM penerima PKH yang kategorinya adalah kategori siap untuk dimandirikan yang memiliki usaha. Dan hingga saat ini masih belum ada ya pencairan susulan bagi yang reguler, bagi pencairan yang umum. Tapi tenang, karena memang masih ada masa transisi di Kementerian Sosial, ya baru diangkatnya Bapak Ruben Riko sebagai Dirjen Linjam Sosial yang resmi, otomatis ini karena masa transisi tentunya ada sesuatu yang ingin dirapatkan dan tentunya dimantapkan untuk penyaluran PKH tahap pertama yang memang betul-betul semoga hanya terjadi kemololannya di awal tahun ini. Untuk tahap selanjutnya kita harapkan lancar ya, tidak terjadi kemoloran lagi. Oke, tentu sebelum adanya pencairan kita harus mengetahui status terbaru dari peserta, baik itu penerima PKH maupun BPNT. Bagi yang biasa menerima, apakah sudah ada perubahan status DTKS, baik itu dicek reguler melalui aplikasi Google dan lain sebagainya, ataupun dengan status DTKS melalui akun 6NG operator dari Dinas Sosial. Nah, di kesempatan video kali ini saya ingin membagikan informasi terkait dengan status yang terbaru. Nah, terkait dengan jadwal kepastiannya, kita tetap sama-sama menunggu, kita tetap mengabdi dari keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ya, harapannya semoga di minggu pertama bulan Maret atau hingga nanti di minggu kedua ya sudah ada kabar yang jelas, kabar yang terang, sehingga sebelum ada pencairan Anda sudah mempunyai informasi yang lengkap dan informasi yang banyak. Sehingga nanti ketika bantuannya sudah cair, maka Anda tidak perlu bertanya lagi kenapa kok seperti ini, seperti itu. Jadi kita perkaya dulu informasi kita sebelum adanya pencairan bantuan PKH tahap pertama. Oke ya, saya akan membuka untuk cek pertama aplikasi yang ada di Google. Oke, kita langsung cek. Anda bisa ya, yang sering melakukan cek bansos melalui Google, silakan Anda ketik cek bansos.kemensos.go.id. Di sini saya akan memperbarui dulu. Oke, kita buka menu cek bansos. Silakan Anda pilih provinsi tempat tinggal Anda. Oke, saya pilih Jawa Timur, tempat bertugas saya. Lalu kecamatan
tempat bertugas saya pilih. Oke, desanya. Silakan Anda lakukan, Anda pasti sudah tahu ya, silakan Anda ikuti. Ada stepnya di situ yang bisa Anda lihat langsung ya. Oke, setelah itu, setelah memasukkan nama KPM-nya, silakan masukkan kode-kodenya ya. Kode-kode yang ada yaitu CAPTCA ya. Lihat ada kode-kode huruf yang perlu Anda isikan. Oke, sebentar. Oke, agak bersabar ya. Oke, setelah ini saya akan tampilkan di layar hasil dari cek status kepesertaan di TKS yang ada di Cek Bansos. Oke, salah satu penerima ya atas nama kelompok saya di sini untuk statusnya, status BPNT ini memang belum ada perubahan hingga awal 1 Maret ini. Ya, statusnya ya, keterangannya masih proses Bank Himbara PT Pos, padahal sudah tersalur di periode Desember tahun 2022. Untuk BST 00, lalu untuk PKH keterangannya pengurus, lalu periodenya PKH Oktober Desember 2022, beliau sudah menerima. Lalu PBI-JK, oke, statusnya ya, dan ini sudah terupdate di bulan Februari tahun 2023. BLT BBM ya, terakhir menerima yaitu untuk alokasi bulan November hingga Desember, dan keterangannya masih proses. Nah, ada kolom baru yaitu kolom yatim piatu, bantuan yatim piatu, ya karena memang tidak ada anak yatim piatu, rantainya lengkap ya, jadi strip keterangannya kosong. Lalu ada RST yaitu Rumah Sejahtera Terpadu. Ini untuk para KPM penerima bantuan Rumah Sejahtera Terpadu. Ya, bahasa mudanya ya beda rumah atau bantuan untuk perbaikan rumah. Ada bansos permakanan karena yang bersangkutan ini bukan lansia sebagai target penerima permakanan, maka statusnya strip. Dan ada sembako adaptif, ya sembako adaptif juga beliau bukan penerima bantuannya sehingga statusnya tidak keterangan dan periodenya strip. Nah, ini perubahan update-nya hanya perubahan penambahan dari kolom ya, kolom yang ada yaitu bantuan yatim piatu, ada RST, ada permakanan, dan juga ada sembako adaptif. Itu. Jadi untuk cek bansos, Anda yang mungkin cek bansos per hari ini tanggal 1 ya statusnya mungkin sama ya karena memang statusnya untuk cek bansos tidak berubah di Google. Kemungkinan ini belum adanya updating dari pihak Pusdatin yang tentunya bisa dicek secara real time oleh KPM ya. Jadi belum ada status. Tetapi tenang, kita akan mengecek status sesuai dengan kiriman dari beberapa rekan pendamping sosial. Dan ini saya masih menggunakan dasar dari kiriman salah satu pendamping sosial yang ada di Lampung, ya Provinsi Lampung. Jadi sesuai dengan data yang terbaru dari operator DTKS atau operator SIK yang ada di Dinas Sosial di Lampung, ini kita mengambil contoh salah satu sampel KPM. Nah, di sini keterangannya ternyata DTKS yang ada ini ternyata sudah diperbarui ya di status operator SIK NG yang ada di Dinas Sosial. Ini lebih update dan tentunya sepertinya Pusdatin baru memproses updating data untuk ke operator SIK NG yang ada di Dinas Sosial. Oke, SK terakhir ternyata sudah update tertanggal 17 Februari tahun 2023 dan status sebagai penerima bantuan sosial ya ini atas namanya ada di sini. Oke, status penerima sosial PKH-nya ya lengkap ya dari triwulan 1, 2, 3, 4 dan triwulan ke-1 tahun 2023 ini tertulis jelas ya Himbara. Lihat 2023 TW1 yaitu Himbara, ada nomor rekeningnya, lalu ada nama KPM-nya di sini. Oke ya. Dan sebagai penerima PBI juga aktif ya SK-nya diperbarui tanggal 20 Februari. Dan untuk daftar anggota ada juga di sini. Nah, alhamdulillahnya untuk PKH Januari hingga Maret tahun 2023 ini sudah updating ya sudah ada pembaruan dari Pusdatin dan dihubungkan dengan operator SIK NG Dinsos. Ternyata keterangan untuk PKH Januari hingga Maret tahun 2023 ini saat ini sedang proses cek untuk rekening. Nah, karena keterangannya adalah melalui Himbara, maka ini diperlukan adanya proses cek rekening. Apalagi
tahap terakhir kita melalui PT Pos Indonesia, sehingga ada kemungkinan mungkin kartu-kartu yang sudah habis kada masa tenggangnya, masa aktifnya, ada yang 2022 dan 2021, ini tentu akan diadakan aktivasi secara otomatis ya, akan diaktifkan ulang atau aktif secara otomatis oleh pihak bank, sehingga diperlukan data-data yang valid kira-kira yang masuk di SK atau calon penerima ini siapa saja, sehingga nanti akan dicocokkan apakah sudah punya rekening atau tidak. Sehingga untuk saat ini prosesnya sesuai dengan keterangan 6NG yang ada di operator DTKS di Dinas Sosial, keterangannya masih proses untuk pengecekan rekening. Bagi yang rekeningnya tidak bermasalah, yang tidak ada permasalahan dengan OMSPAN, ya kemungkinan ini segera lolos. Tetapi harap bersabar karena memang 10 juta ya penerima PKH seluruh Indonesia, tentunya ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan untuk BPNT juga kemungkinan akan menyusul ya terkait dengan proses penyalurannya. Jika misalkan keterangannya Himbara, yang menggunakan Himbara. Nah, sekali lagi ini adalah terkait dengan status cek kepesertaan bantuan sosial. Untuk tanggal pencairannya kita masih belum menerima resminya dari Kementerian Sosial karena memang saat ini belum turun untuk SK penetapannya dan juga juknisnya. Dan semoga memang kabar-kabar yang terdengar dari beberapa SDM pendamping sosial ini kalau tidak minggu pertama ya minggu kedua di bulan Maret bulan ini juga ya, kalau minggu pertama ya antara mulai hari ini hingga nanti weekend akhir pekan. Jika minggu kedua berarti mulai minggu depan. Tetap bersabar menunggu, kita doakan semoga prosesnya berjalan dengan lancar. Proses terakhir yang terupdate di menu 6NG yang ada di Dinas Sosial, sekali lagi ini proses cek rekening. Semoga yang sudah mendapatkan bisa rezekinya lagi, bisa dipilih lagi oleh Kementerian Sosial. Semoga bermanfaat ya informasi ini, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ini tidak bersifat untuk mem-PHP Anda, saya hanya sharing informasi agar Anda optimis untuk lebih bersabar lagi menunggu pencairan pasti dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.